Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Apparel dalam video unboxing dan juga review untuk kategori smartphone ya. Oke teman-teman, kalau sebelumnya di video unboxing saya sebelumnya saya sudah mereview Samsung S21 Plus ya. Ada beberapa teman-teman yang bertanya, Apparel, saya ingin membeli smartphone nih yang harganya ada di kisaran 20 jutaan lah. Nah, kira-kira yang bagus smartphone apa nih Kak Farel katanya. Oke, jadi kali ini saya akan unboxing dan juga mereview bersama-sama ya dua handphone dari dua vendor yang berbeda. Yang satu Android, yang satu iOS ya. Apalagi kalau bukan iPhone ya. Jadi dua handphone ini ada di kisaran harga yang tidak terlalu jauh selisihnya ya, sekitar 20 jutaan kurang ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli handphone dengan harga segitu, kira-kira yang mana nih yang lebih cocok gitu ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Here we go. Oke teman-teman, ini dia dua handphone yang akan kita review secara bersamaan ya, head to head. Jadi kita duelkan nih dua handphone ini secara langsung ya. Kita lihat mana yang lebih apa ya, lebih sesuai lah ya dengan entah itu kesesuaian antara harga dan juga spek gitu ya, penampilan dan lain-lain lah ya. Yang satu dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ya. Yang satu lagi dari Apple yaitu iPhone 12 Pro ya. Oke, kita lihat dan kita bandingkan kedua handphone ini dari segala aspek ya, dari semua bagian luar dan dalam dari kedua handphone ini. Oke, kita unboxing dulu satu persatu ya. Untuk Samsung Note 20 Ultra terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi untuk Samsung Note 20 Ultra ya, seperti ini handphonenya. Kebetulan, nah ini seperti handphone zaman dulu, maksudnya kelengkapannya ya. Jadi lengkap banget teman-teman. Ada kepala charger ya, dan chargernya ini udah C2C kayaknya ya. Lalu ada kabel chargernya dan juga ada handsfree, dan ini handsfree-nya keren parah ya. Ini sound by EKG. Pokoknya keren banget nih handsfree-nya ya. Jadi lengkap ya untuk Samsung Note 20 Ultra. Jadi teman-teman kalau beli Samsung Note 20 Ultra tinggal tambahkan seperti ini yang sudah saya beli ya, casing jelly case biar lebih aman, dan juga mungkin kalau mau dipasang garskin biar lebih aman bagian belakangnya, dan juga yang pasti tempered glass bagian depan ya. Oke, itu kelengkapan dari Samsung Note 20 Ultra. Sekarang kita lihat dari iPhone 12 Pro, ada apa aja di dalamnya ya. Oke, yang pasti ada unitnya. Ini dia iPhone 12 Pro ya. Dan ini warnanya yang saya unboxing kali ini warna gold teman-teman. Nah, kelengkapannya sendiri dia hanya ada kabelnya. Ini sama dengan Samsung S21 Plus yang udah saya unboxing di video sebelumnya ya. Jadi hanya ada kitab-kitab dan juga kabel charger. Jadi teman-teman perlu membeli lagi kepala chargernya ya. Dan jangan lupa beli kepala chargernya yang original ya, yang sesuai dengan kapasitas dari baterai ini ya, iPhone 12 Pro ya. Jangan yang bacakan lah intinya ya, karena sayang nanti kesehatan baterainya berpengaruh. Oke, langsung saja teman-teman, itu isi dalamnya ya, dari Samsung Note 20 Ultra dan juga iPhone 12 Pro. Sekarang kita review dan kita bandingkan satu persatu. Oke, ini dia handphonenya ya.
kedua handphone ini rilis sama-sama di tahun 2020 ya. Kalau Samsung Note 20 Ultra itu di bulan Agustus. Kalau iPhone 12 Pro itu di bulan Oktober. Jadi lebih dulu Samsung Note 20 Ultra ya keluarnya, rilisnya. Yang pertama dari harga dulu ya, dari harga teman-teman. Samsung Note 20 Ultra ini harganya ada di 16.999.000. Itu di luar promo dan cashback ya, di luar promo dan cashback dari toko atau merchant tempat teman-teman beli. Jadi 17 jutaan lah ya. Untuk ini RAM-nya 8256 ya, RAM-nya 8 GB, internalnya 256 GB ya. Lalu untuk iPhone 12 Pro, nah seperti biasa kalau iPhone harganya ada beberapa varian ya, karena disesuaikan dengan memori internal ya. Untuk yang 128 GB yang paling kecil ya, 128 GB itu harganya di 18.499. Lalu untuk yang 256 GB nya itu ada di 20.999. Dan di memori internal yang paling besar yaitu 512 GB itu harganya 23.999. Jadi kalau kita bandingkan, kalau mau membandingkan iPhone 12 Pro dan Samsung Note 20 Ultra yang harganya tidak terlalu jauh, mungkin iPhone-nya teman-teman beli yang 128 GB ya, harganya 18 jutaan, ini kan 17 jutaan, jadi selisihnya nggak terlalu jauh. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari penampilan ya. Meskipun teman-teman selalu ingat ya, jangan pernah teman-teman menilai seseorang itu hanya dari penampilan saja. Tapi kalau untuk handphone, penampilan penting menurut saya ya. Kita lihat lebih. Ini kan handphonenya termasuk ke kategori apa, flagship ya. Jadi handphone yang kelas atas lah ya, yang terbaru gitu. HP-nya para sultan katanya ya. Jadi penampilannya juga ya harus mewah ya, harus wah gitu ya. Kita lihat lebih wah mana sih. Oke, teman-teman bisa lihat di sudut kamera yang berbeda ya. Yang pertama kita awali dari layar ya. Samsung Note 20 Ultra ini layarnya 6,9 inch. Ya, jadi hampir 7 inch, dan rasio antara bodi dan layarnya itu mencapai 91,7% teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat hampir semua bagian layar depan dari Samsung Note 20 Ultra ini adalah tampilan layarnya ya. Jadi bezelnya itu sangat tipis ya, teman-teman bisa lihat 6,9 inch ya. Tergantung ya, jadi teman-teman nanti beli handphonenya itu lebih tujuannya untuk apa gitu. Kalau untuk misalkan untuk main game gitu ya, atau untuk menonton video, menonton film, saya rasa Samsung Note 20 Ultra mempunyai kelebihan karena layarnya lebih besar daripada iPhone 12 Pro ya, 6,9 inch, dan layarnya itu seperti yang sudah saya katakan tadi 91% ya rasionya dengan bodinya. Jadi saya rasa itu salah satu kelebihan dari Samsung Note 20 Ultra ya dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Layarnya lebih besar dan masih cukup nyaman digenggam satu tangan kalau menurut saya ya, 6,9 inch, karena itu dia bezelnya sangat tipis. Jadi hampir keseluruhannya layar di depannya itu layar, jadi tidak terlalu besar. Kalau handphone yang lain ya layarnya mungkin besar tapi bezelnya juga lebar gitu, jadi bodinya terlihat atau terkesan besar. Kalau ini enggak, masih nyaman untuk digenggam dengan satu tangan ya. Lalu di bagian belakangnya bisa teman-teman lihat juga di sudut kamera yang berbeda. Belakangnya ini sorry ya, sudah saya pasang guardskin, jadi bukan tampilan yang originalnya, tapi kurang lebih seperti inilah warna apa nih, saya lupa, bronze ya, warna bronze. Ini warna yang paling banyak diminati katanya ya untuk Samsung Note 20 Ultra ini, warna bronze. Jadi tampilannya seperti ini di bagian belakangnya. Kalau menurut saya sih mewah ya, kelihatannya mewah gitu. Cuma memang kekurangannya kalau menurut saya dia bagian atau
bentuk kameranya yang sangat tebal teman-teman, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ya kalau teman-teman gunakan jelly case seperti yang sudah saya beli seperti ini, ya ketebalannya bertambah cukup besar karena kameranya ini ya, jadi menonjol gitu ya. Jadi bentuknya kan kayak gini nih, kotak ya, kotak seperti ini, kameranya kotak. Nah tapi dia tebal ya, tapi ini kameranya keren banget ya. Nanti kita lihat, kita bandingkan bagian kameranya. Ini besarnya kalau nggak salah 108 megapiksel kalau nggak salah ya. Oke, itu tampilan dari Samsung Note 20 Ultra ya, maksudnya secara fisik ya, fisiknya. Lanjut kita ke iPhone 12 Pro. Ini besarnya 6,1 inch. Jadi artinya kalau teman-teman membandingkan besar layarnya nih ya, atau handphonenya dari iPhone 12 Pro ini dengan Samsung Note 20 Ultra, berarti lebih besar yang Samsung tadi ya, yang Note 20 Ultra dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Layarnya 6,1 inch. Bagian depannya seperti ini. Jadi memang ini mungkin bagian atas dari iPhone 12 Pro ini bentuknya seperti ini. Ini memang ciri khas dari iPhone mulai seri berapa ya? Maksudnya kalau dari dibandingkan dengan yang tadi ya, Samsung Note 20 Ultra, kayaknya sih lebih bagus yang Samsung Note 20 Ultra ya dari segi penampilan layarnya, karena dia full gitu ya. Ini kayaknya iPhone 12 Pro ini kalau layarnya full gitu ya, jadi kamera Infinity O display gitu ya, kayaknya lebih keren ya. Jadi ya agak sayang sih ya kalau menurut saya. Oke, bagian belakangnya, nah ini dia bagian belakangnya. Seperti biasa, ciri khas dan juga ikonik dari Apple, ada logo Apple-nya ya, Apple yang sudah digigit, dan juga kameranya. Nah, ini dia bentuk kamera dari iPhone seri 12 yang awalnya banyak sekali dikritik ya, banyak yang istilahnya ya, bermunculan meme-meme tentang posisi dan juga bentuk kamera dari iPhone 12 ini. Tapi akhirnya seperti biasa ya, menjadi trendsetter dan banyak HP-HP Android yang meskipun tidak persis sama tapi konsep kameranya mengikuti iPhone seri 12 ini ya, seperti ini ya kameranya. Ini warnanya gold yang saya unboxing ini ya, jadi kesannya mewah banget ya, warna gold. Tapi ini selera sih ya, teman-teman lebih suka warna apa. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari penampilan lebih bagus yang mana ya? iPhone 12 Pro ini kalau dari tadi kan Samsung Note 20 Ultra saya bilang masih enak digenggam ya. Tapi kalau iPhone 12 Pro ini lebih enak lagi digenggam karena ini pas banget ya, 6,1 inch ini ya. Kalau untuk mobilitas seperti ini digunakan dalam satu tangan gitu maksudnya ya. Nah, cuma maksudnya kalau ketika teman-teman mungkin nonton video, nonton film, main game, kayaknya lebih puas menggunakan Samsung Note 20 Ultra karena layarnya lebih besar ya. Oke, itu dari bagian fisik teman-teman. Sekarang lanjut ke jaringan dulu ya, jaringan teman-teman. Samsung Note 20 Ultra ini jaringannya masih sampai 4G ya, meskipun sudah ada Samsung Note 20 Ultra yang 5G, tapi saya nggak tahu ya di Indonesia udah beredar apa belum. Tapi Samsung Note 20 Ultra ada yang seri 5G-nya. Tapi yang ini, yang tadi, yang harganya 17 jutaan tadi, ini masih 4G. Tapi iPhone 12 Pro yang ini itu sudah 5G. Jadi kalau dari jaringan berarti lebih unggul iPhone 12 Pro ya. Dia sudah 5G. Oke, lalu bahan dari casingnya ya. Ini dua-duanya menggunakan stainless steel frame. Jadi dua-duanya sudah keren lah ya, bukan plastik gitu. Dan bagian depan maupun bagian belakang baik iPhone 12 Pro maupun Samsung Note 20 Ultra ini dua-duanya sudah dilindungi oleh Gorilla Glass depan dan belakang ya. Kemudian untuk displaynya teman-teman, untuk layarnya, kualitas layarnya, kalau Samsung seperti biasa ya, dengan unggulannya yaitu AMOLED. Nah, ini Samsung Note 20 Ultra ini sudah Dynamic AMOLED 2 kali ya.
didukung dengan resolusi HDR10+. Nah, kalau iPhone 12 Pro HDR-nya 10 ya, bukan HDR10+, tapi layarnya seperti biasa, ciri khas dari Apple ya, salah satu keunggulan dari Apple, dia layarnya sudah menggunakan teknologi Super Retina XDR OLED ya, sama seperti di MacBook keluaran Apple ya. Jadi layar yang sedemikian rupa disesuaikan dengan untuk kenyamanan mata kita gitu ya. Oke, lalu resolusinya untuk Samsung Note 20 Ultra ini 1440 kali 3088 pixel. Kalau iPhone 12 Pro itu 1170 dikali 2532 pixel. Jadi Samsung Note 20 Ultra ini cukup bagus juga menurut saya, karena dia meskipun layarnya lebih besar ya, tapi kerapatannya cukup bagus juga ya, 496 ppi density. Kalau iPhone 12 Pro ini kerapatannya 460 ppi density, itu wajar, lebih bagus karena layarnya lebih kecil ya. Jadi selisihnya nggak terlalu jauh, tapi layarnya ini lebih besar gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke OS-nya. Yang pasti kalau iPhone 12 Pro ini iOS 14.1 ya, bisa di-upgrade sampai dengan 14 yang terbaru .6 ya. Kalau Samsung Note 20 Ultra ini Android-nya Android 10, bisa di-upgrade ke Android 11 ya. Oke, sekarang ke chipsetnya teman-teman. Samsung Note 20 Ultra ini chipsetnya Exynos 990 ya, didukung oleh Snapdragon 865 ya. Kalau nggak salah, chipset terbaru dari Samsung itu Exynos 2100, itu adanya di S21 ya, S21 Plus, S21 Ultra. Jadi kalau dari chipset Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini chipsetnya bukan chipset yang paling terbaru dari Samsung ya. Nggak tahu kalau yang seri 5G-nya nanti. Kalau iPhone 12 Pro ini sendiri Apple A14 Bionic ya. Dia kemampuan layarnya itu, kalau yang iPhone 12 Pro ini sampai 5 nanometer, kalau yang ini 7 nanometer. Jadi masih lebih bagus iPhone 12 Pro kalau dari kualitas layarnya, kualitas displaynya. Oke, untuk CPU-nya Samsung Note 20 Ultra ini octa-core ya, dengan kecepatan hingga 2,73 GHz. Nah, kalau iPhone 12 Pro ini sudah hexa-core teman-teman ya, hingga 3,1 GHz. Jadi bisa dipastikan performa mesin dari kedua handphone ini kalau kita bandingkan akan lebih bagus yang iPhone 12 Pro ya, dari performa mesinnya ya. Grafiknya sendiri atau GPU-nya didukung oleh GPU Mali G77 untuk Samsung Note 20 Ultra dan Apple GPU 4 core graphics untuk iPhone 12 Pro ya. Oke. Lanjut ke bagian memori ya. Di awal tadi sudah saya bahas. Ini memorinya 8 GB, RAM-nya, internalnya 256 GB, harganya 17 jutaan. Yang ini RAM-nya 6 GB, internalnya, kalau yang ini yang 256 ya, harganya 20.999. Kalau yang nggak terlalu jauh dengan Samsung Note 20 Ultra ini, itu yang internalnya 128 GB teman-teman ya, harganya sekitar 18.499.000 ya. Itu dari memori. Untuk memori eksternal iPhone tidak ada, yang iPhone 12 Pro ini ya, tidak ada slot untuk memori dan juga single SIM ya, jadi hanya bisa menggunakan satu SIM dan tidak bisa ditambah dengan memory card atau MMC. Nah, kalau Samsung Note 20 Ultra ini dual SIM, tapi dia hybrid ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan memori eksternal MMC, berarti dia
menggunakan slot untuk SIM 2. Jadi SIM-nya bisa satu. Kalau teman-teman mau pakai 2 SIM, berarti ini nggak bisa menggunakan memori internal. Ya, jadi untuk ketersediaan tempat memori eksternal seperti biasa kalau Android lebih unggul ya, karena iPhone meskipun ada kalau nggak salah ya iPhone yang bisa memakai MMC atau 2 SIM gitu kalau nggak salah ya, tapi pada dasarnya iPhone itu memang tidak bisa menggunakan memori lagi ya, memori eksternal. Oke, lanjut ke kamera. Nah, ini yang salah satu yang paling penting juga teman-teman, kamera dari kedua handphone ini ya. Tampilan mewah kedua handphone ini, kameranya harus kita tes seberapa keren hasil jepretannya. Besarnya dulu ya, untuk Samsung Note 20 Ultra ini 108 megapiksel. 108 megapikselnya Samsung ya. Karena nanti kalau Apple beda lagi. Di sini kameranya ada 3 ya. 108 itu yang utamanya, lalu yang telefoto dan juga ultrawide-nya itu masing-masing 12 megapiksel ya. Kalau iPhone 12 Pro ini kameranya 12 megapiksel, 12 megapikselnya Apple ya. Jadi jangan membandingkan besarnya ya, tapi kita lihat nanti hasil foto dan videonya, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kesemuanya 12 megapiksel kalau iPhone 12 Pro ini, ketiga-tiganya ya, tiga-tiganya 12 megapiksel. Itu kamera utamanya atau kamera belakang. Kamera selfie-nya untuk iPhone 12 Pro sama 12 megapiksel juga teman-teman ya. Sudah mendukung fitur HDR. Untuk pengambilan videonya baik depan maupun belakang, untuk iPhone 12 Pro ini bisa mengambil gambar atau maksud saya mengambil video dengan kualitas 4K. Nah, tapi untuk Samsung Note 20 Ultra ini, untuk kamera belakangnya dia videonya sudah bisa sampai 8K, 8K ya kualitasnya. Kalau kamera depannya dia 10 megapiksel yang ini, dan videonya bisa sampai 4K. Jadi kelebihannya kamera belakang yang dari Samsung Note 20 Ultra ini sudah bisa merekam video dengan kualitas 8K ya. Oke, itu dari kamera. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri nanti lebih bagus mana kameranya ya. Lihat dari fitur-fiturnya, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat hasil jepretannya akan saya tampilkan. Oke, lalu apalagi? Dua handphone ini sama-sama sudah mendukung NFC teman-teman. NFC ya, untuk keperluan bayar membayar ya. Lalu yang penting apalagi ya? USB on the go atau OTG yang mendukung itu yang ini ya, Samsung Note 20 Ultra. Oke, sekarang untuk sensornya teman-teman. Kalau Samsung Note 20 Ultra ini dia ada fingerprint ya. Fingerprintnya itu letaknya di depan sini ya. Nah, di depan di layar gitu ya. Nah, kalau kalau iPhone 12 Pro dia menggunakan Face ID ya. Jadi kita tinggal lihat aja ke kameranya, nanti langsung terbuka gitu ya. Tidak ada fingerprint ya di iPhone 12 Pro ini, tidak ada fitur fingerprint karena sudah diganti dengan Face ID ya, dan juga PIN ya. Oke, lalu lanjut ke baterai. Nah, kalau baterai seperti biasa ya, salah satu kelemahan dari iPhone-nya Apple menurut saya itu adalah baterainya ya, kalau dibandingkan dengan Android, karena meskipun besarannya tidak bisa kita bandingkan secara langsung gitu ya, tapi memang baterai dari iPhone ini sepertinya agak pelit ya. Apple itu memberi baterai ke iPhone-nya gitu ya, karena dengan performa mesin dari Apple atau iPhone yang sudah kita tahu semua ya, harusnya didukung dengan baterai yang cukup besar ya. iPhone 12 Pro ini baterainya 2815 mAh ya. Kalau Android kan 3000 aja terasa kecil ya. Sekarang kebanyakan 4500, 5000 gitu ya. Ini 2815 yang iPhone 12 Pro ini. Fast chargingnya itu hingga 20 watt teman-teman. Di sini diklaim bahwa iPhone 12 Pro ini bisa mengisi sekitar 50% kapasitas baterai hanya dalam 30 menit
Jadi kalau dalam keadaan kosong nih baterainya 30 menit kita cas setengahnya sudah terisi. Kalau Samsung Note 20 Ultra ini besarnya 4500. Nah ini juga sebenarnya menurut saya nggak terlalu besar juga kalau kita bicara di Android ya, di Samsung. Apalagi dengan spek yang sudah saya bahas barusan, harusnya sih minimal 5000 gitu ya yang Samsung Note 20 Ultra ini. Sayang banget hanya 4500. Tapi dia fast chargingnya sudah tinggi banget, 25 watt, jadi pengecasannya sangat cepat ya. Sebentar, saya ambil dulu wireless chargingnya. Sebentar ya. Nah ini dia teman-teman, wireless charging. Jadi kedua handphone ini dua-duanya sudah mendukung wireless charging ya. Jadi ini wireless chargingnya kita sambungkan ke sumber listrik, handphonenya tinggal disimpan aja seperti ini, gitu ya. Dia ngecas nanti ya. Jadi lebih simpel ketika kita akan mengambilnya gitu ya, nggak usah cabut kabel ya. Nah ini juga sama. Cuma perbedaannya kalau Samsung Note 20 Ultra dia sudah mendukung reverse wireless charging. Jadi artinya Samsung Note 20 Ultra ini bisa berfungsi sebagai power bank ya. Oke. Lalu dari apa lagi ya? Itu dari baterai. Lalu dari nah tadi penampilan kan udah di awal ya, tapi saya lupa untuk ketersediaan warnanya. iPhone 12 Pro itu ada warna silver ya, ada warna graphite, gold, dan Pacific blue ya. Dan katanya sih yang best sellernya itu yang silver katanya kalau nggak salah ya. Tapi kalau saya pribadi sih saya lebih suka iPhone yang warnanya gold karena kesannya lebih mewah aja gitu ya. Kalau Samsung Note 20 Ultra ini dia menyematkan istilah mistik ya di warnanya. Ada Mystic Bronze yang seperti ini, ada Mystic Black dan Mystic White ya. Jadi ada bronze, hitam, dan putih. Oke, saya rasa udah cukup ya. Itu dia perbandingan dari Samsung Note 20 Ultra dan juga iPhone 12 Pro. Jadi kesimpulannya masih bingung ya, saya juga masih bingung teman-teman. Jadi tergantung ya, kalau teman-teman mobilitas penggunaan handphonenya itu lebih ke main game ya, nonton video ya, dan juga menggunakan banyak aplikasi, saya rasa Samsung Note 20 Ultra akan lebih cocok buat teman-teman ya, karena kita tahu Android lebih mudah mendapatkan aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan orang-orang ya, secara gratis gitu di Play Store, dan juga layarnya lebih besar kan tadi sudah saya bilang ya. Jadi kalau buat main game, nonton video itu lebih puas. Apalagi rasio layar ke bodinya itu sangat tinggi ya, 91% ya tadi. Jadi ya, keren banget nih bagian depannya ya. Jadi hampir semuanya ini layar ya, bezelnya sangat tipis. Nah kalau iPhone 12 Pro ya kita tahu lah ya, ini mengenyampingkan masalah selera dan juga fanatisme ya, karena bukan hanya di sepak bola teman-teman, masalah smartphone juga ternyata banyak orang-orang yang memang punya rasa fanatik ya, yang suka pokoknya saya kalau pakai HP nggak bisa pindah lagi ke lain HP selain Samsung. Ada banyak ya, mungkin termasuk teman-teman ya. Kalau saya pokoknya kalau pakai handphone pengennya iPhone, nah kalau itu susah ya. Nah kita di sini netral aja ya, bukan karena rasa fanatik. Kalau iPhone 12 Pro ini keunggulannya menurut saya ya seperti yang sudah kita tahu dari dulu ya. Kelebihan iPhone itu memang mesinnya sangat canggih dan juga performanya emang bagus ya, tidak mudah lemot gitu ya kalau secara bahasa sehari-harinya. Lalu juga ya performanya emang cukup bagus ya. Dan juga dari kamera ya, kita tahu kamera iPhone itu kamera paling real katanya ya, dan emang itu keren banget. Nanti di akhir video ini akan saya tampilkan hasil jepretan dari iPhone 12 Pro, dari Samsung Note 20 Ultra termasuk video ya.
termasuk juga rekaman atau maksud saya rekaman layar ketika bermain game ya. Dan saya pernah menggunakan membandingkan Android dan juga iPhone, tapi bukan seri yang ini ya, seri yang sebelum-sebelumnya. Ketika saya bermain game yang sama ya, biasanya kalau mau mencoba kapasitas performa dari sebuah handphone, kalau saya biasanya ditesnya dengan game PES CM teman-teman, Pro Evolution Soccer Manager ya. Karena di sana ketika kita memainkan game itu ada pilihan untuk menampilkan secara 3D ya. Jadi kita seperti main PlayStation kita nonton bola ya, tapi sebagai manajer nonton bola 3D gitu ya. Jadi pemain ya pokoknya seperti PS aja gitu ya. Nah, itu membutuhkan performa entah itu dari chipsetnya ya, dari CPU-nya atau dari GPU-nya, dari tampilannya gitu ya, yang memang cukup tinggi ya. Makanya kalau handphone yang speknya standar gitu ya, main game itu kalau kita gunakan yang 3D itu pasti tidak akan halus gerakan pemain-pemainnya ya, pasti akan istilahnya nge-lag ya, pasti akan sedikit nge-lag. Nah, waktu itu saya pernah membandingkan Android dan iPhone yang speknya nggak terlalu jauh seperti ini ya, maksudnya kisaran harganya nggak terlalu jauh ya, lalu speknya juga memang sebanding lah, meskipun beda istilahnya beda pabrik gitu ya, beda produsen, tapi kalau kita bandingkan di kelasnya masing-masing itu mirip gitu ya, seperti ini. Nah, itu yang di iPhone memang lebih halus ya, lebih apa ya, gerakannya itu lebih halus dan nggak nge-lag aja ya, nggak nge-lag, nggak lemot. Cuma memang sayangnya itu, saya rasa kalau iPhone ini tidak cocok untuk mobilitas seperti tadi nonton video game gitu ya, khususnya untuk iPhone 12 Pro ini ya, karena layarnya, tapi nggak tahu juga ya, mungkin buat teman-teman 6,1 inch cukup ya, tapi kalau dibandingkannya dengan ini gitu ya, kita kan sekarang sedang compare nih ya, iPhone 12 Pro dan Samsung Note 20 Ultra, ini sih lebih puas kayaknya ya yang ini, kecuali kalau iPhone-nya yang Pro Max gitu ya. Tapi kalau iPhone yang Pro Max saya rasa bandingannya juga bukan ini, mungkin yang 5G-nya mungkin ya. Oke, lalu apalagi ya, saya rasa udah cukup teman-teman. Jadi itu dari saya ya, review dan juga sedikit saran-saran, semoga bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan punya informasi lebih tentang iPhone 12 Pro dan juga Samsung Note 20 Ultra yang belum saya sempat bahas, atau mungkin ada yang sudah saya bahas tapi keliru. Saya mohon kesediaannya buat teman-teman untuk komentar ya, memberikan masukan buat teman-teman yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video unboxing Eka Farel berikutnya. Jangan lupa channel ini di subscribe dulu bagi yang belum ya, dan juga videonya di like. Oke, see you next time and bye bye.